Halo semuanya, jumpa lagi di Movieholic. Perkenalkan, saya Nabila yang akan menjadi host kalian kali ini. Untuk video kali ini, kami akan membahas tentang karakter dari Carnage. Karakter ini memang sedang hype dikarenakan movie Venom yang sedang tayang di bioskop. Dan bagi kalian yang tertarik dengan review film dari kami, silahkan lihat video kami sebelumnya yang membahas tentang film Venom, Let There Be Carnage. Carnage adalah salah satu villain paling kontroversial di Marvel. Beberapa fans menyukainya karena kekacauan dan kebrutalannya yang dia bawa ke sebuah cerita. Sedangkan beberapa fans melihat Carnage tidak lebih dari karakter yang hanya meminjam ketenaran Venom saja. Tetapi bisa dibilang Carnage jauh lebih kuat dari Venom dan juga jauh lebih kejam. Seperti juga Venom, Carnage mempunyai beberapa majikan selama ini. Tetapi yang paling terkenal adalah Cletus Kasady, seorang pembunuh berantai, di mana kepribadian sadisnya sangat cocok dengan Carnage. Tokoh-tokoh lainnya yang pernah bersatu dengan Carnage adalah Ben Reilly, Karmalis, dan Norman Osborn. Cletus Kasady pertama kali diperkenalkan di Amazing Spider-Man nomor 344 pada tahun 1991 sebagai teman satu sel Eddie Brock. Di mana ketika Venom melepaskan Eddie, ada simbiot yang tertinggal, dan simbiot baru ini akhirnya menyatu dengan Kasady dan menciptakan Carnage. Selama bertahun-tahun, Carnage tercatat sebagai villain yang paling banyak memakan korban di dalam cerita Spider-Man. Carnage memang dibuat sebagai tokoh yang lebih gelap dibandingkan Venom, seorang psikopat tanpa moral. Dan di video ini, kami akan membahas tentang 10 hal tergila dan tersadis yang pernah dilakukan oleh Carnage. Nomor 10. Membunuh anjingnya dengan bor. Apakah ada cara yang lebih tepat untuk menunjukkan betapa buruknya seseorang selain sebagai penyiksa binatang? Cletus Kasady dilahirkan sebagai seorang psikopat. Di saat dia masih sangat muda, dia memiliki kecenderungan menyukai pembunuhan sadis. Sangat disayangkan untuk keluarganya, Cletus memulai melatih perasaan ini di rumahnya. Dan seperti yang banyak terjadi dengan psikopat muda, Kasady melakukan percobaan dengan membunuh dan menyiksa binatang. Di saat Cletus sendirian di rumah, Cletus mengambil sebuah bor dan menggunakannya untuk menyiksa anjing perlahan di rumahnya. Dia mengatakan kepada dokter bagaimana dia sangat mengingat perbuatannya dan sangat menikmatinya. Ini menunjukkan bahwa Cletus Kasady memang seorang yang sakit jiwa. Nomor 9. Membunuh neneknya sendiri. Di Venom, Carnage Unleashed, Carnage menculik psikiaternya setelah Carnage keluar dari penjara dan menceritakan kehidupan masa lalunya kepada sang psikiater. Salah satu ceritanya adalah pembunuhan pertama Carnage ketika dia berusia hanya 6 tahun. Carnage mengingat bagaimana rupa sang nenek yang gemuk dan berbau badan dan betapa inginnya dia membunuh neneknya. Carnage mengarahkan neneknya ke arah tangga dengan mematahkan beberapa koleksi bonekanya dan menaruhnya di lantai. Ketika sang nenek sampai di ujung tangga, Carnage mendorong neneknya. Carnage juga menjelaskan betapa dia menikmati suara patah leher dari sang nenek. Hal yang membuat dia sedih adalah dia harus menunggu selama 5 jam sampai akhirnya ibunya kembali ke rumah dan menyiapkan makan malam untuknya. Well, benar-benar hubungan yang buruk antara nenek dengan cucu. Nomor 8. Bersatu dengan Norman Osborn untuk menjadi The Red Goblin. Norman menyatu dengan Carnage Symbiote ketika Carnage terpisah dari Cletus Kasady dan membentuk karakter yang bernama Red Goblin. Kegilaan Norman meningkat ketika formula Goblin bersatu dengan Symbiote. Norman menjadi lebih brutal daripada biasanya. Dia mengancam akan membunuh keluarga, teman, dan orang yang dicintai Spider-Man apabila Spider-Man terus berlanjut sebagai superhero. Dan seperti belum puas akan kejahatannya, Red Goblin kemudian pergi untuk membunuh keluarganya sendiri, yang hampir saja terjadi, tetapi diselamatkan di detik-detik terakhir oleh Spider-Man Friends dan Agent Venom. Namun pada akhirnya Agent Venom terbunuh oleh Red Goblin. Kejadian ini terus berlanjut seperti kegilaan tanpa akhir, di mana semua kegilaan ini hanya berakhir ketika Peter Parker memanfaatkan kesombongan Osborn untuk melepaskan simbiot dari dirinya.
Tanpa hal ini, kita tidak tahu seberapa lama kegilaan Red Goblin dapat berhenti. Nomor 7. Membuat psikiaternya menjadi gila. Di Carnage Mind Boom, ada satu dokter psikiater terkenal yang mencoba untuk membaca pikiran Cassidy, tetapi tentu saja berakibat buruk. Sang dokter ingin tahu bagaimana cara pandang Carnage terhadap dunia. Dan ketika pengaruh obat bius mulai habis, Carnage melawan balik dokter tersebut. Daripada hanya membunuh dokter itu, Carnage memilih untuk membuat lubang di kepala dokter dan menanam sedikit sel simbiot yang mempengaruhi pikirannya. Dan sang dokter bisa melihat bagaimana cara pandang Carnage yang sebenarnya terhadap dunia. Hal ini cukup membuat psikiater itu menjadi gila dan akhirnya membuatnya menjadi seorang kanibal gila yang ingin memakan manusia. Nomor 6. Membakar panti asuhan. Setelah membunuh neneknya dan menyiksa anjing peliharaan keluarganya, Cletus dikirim ke panti asuhan oleh orang tuanya. Merasakan sisi gelap dari Cletus, banyak anak-anak di panti asuhan ini menganiaya Cletus. Setelah menyimpan banyak kebencian terhadap anak-anak dan karyawan di sana, Cletus membunuh petugas panti asuhan tersebut dan membunuh lainnya dengan membakar panti asuhan. Nomor 5. Menciptakan bayi Carnage. Ini kelihatan seperti langkah mundur dari pembunuhan, tetapi kami merasa bahwa hal ini adalah satu di antara beberapa hal yang paling buruk yang pernah dilakukan Carnage. Cerita ini terjadi di masa depan, di mana simbiot Carnage berhasil menemukan majikan baru. Dia adalah seorang yang sangat dekat dengan Peter Parker. Simbiot itu menyatu dengan bayi laki-laki Peter yang bernama Benich, dan bayi Carnage mulai menciptakan malapetaka di New York. Sayangnya, satu-satunya cara untuk menyembuhkan Benich adalah menggunakan senjata sonik yang dapat membuat tuli bayinya. Tetapi untungnya pendengaran bayi dapat disembuhkan melalui operasi. Nomor 4. Menyerang Houston dengan pasukan mini Carnage. Menurut teman-teman, apa sih yang lebih buruk dari Carnage? Yang lebih buruk dari Carnage adalah pasukan mini Carnage yang haus darah. Di Minimum Carnage, setelah pertempuran di Microverse, Scarlet Spider dan Agent Venom berhasil mengalahkan Carnage. Carnage lalu kabur ke universe lain. Menggunakan pasukan mini dari dirinya sendiri, Carnage melakukan pembantaian sebelum akhirnya menyatu menjadi satu makhluk besar Carnage yang melanjutkan membantai banyak orang. Nomor 3. Membunuh banyak orang di restoran. Mungkin hal paling buruk tentang Carnage dan Cletus Cassidy adalah betapa mudahnya bagi mereka untuk membunuh hanya dari provokasi kecil saja. Seperti pada kasus di komik Marvel crossover antara Deadpool and Carnage, di mana seorang polisi sedang membicarakan apa yang akan dia lakukan apabila dia bertemu dengan penjahat. Sayangnya Carnage ada di sana dan mendengar seluruh percakapan dari polisi itu dan langsung membunuhnya. Seperti tidak cukup, Carnage menutup pintu agar tidak ada yang bisa pergi dan membunuh semua yang ada di sana, pria, wanita, bahkan anak-anak, membuat total 12 orang meninggal di kejadian tersebut. 12 bukanlah angka pembunuhan tertinggi bagi Carnage, tetapi melihat bahwa Carnage dapat membunuh sebanyak itu dan seakan-akan hal yang sangat mudah baginya tanpa dipikir panjang. Nomor 2. Pembantaian Manhattan dan menyebabkan kerusuhan yang fatal. Sejauh ini, cerita yang paling terkenal tentang Cletus Cassidy adalah Maximum Carnage. Cerita setelah Carnage kabur dari penjara dan membentuk tim pembunuhannya sendiri, Shriek dan Carrion. Menggunakan kekuatannya sendiri, Shriek mampu membuat warga New York menjadi orang-orang yang haus darah. Tim Avengers pun diharuskan untuk turun tangan. Kejadian di Maximum Carnage menurut kami adalah hal kedua paling buruk yang pernah dilakukan oleh penjahat super pembunuh berantai ini. Dan nomor satunya, cerita dari Carnage USA di mana Carnage menularkan simbiot Carnage ke satu kota. Cerita terbaik Carnage adalah di saat cerita tersebut tidak takut untuk menunjukkan betapa gila dan sadisnya Cletus Cassidy. Salah satu cerita terbaik Carnage adalah Carnage USA, ketika dia datang dan mengganggu kota yang tenang dan damai dengan menularkan satu kota dan memaksa mereka melakukan hal-hal yang buruk.
Ini ditampilkan dengan sangat baik dalam cerita tentang kasus di satu keluarga. Dimulai dari seorang pria yang berlari, terburu-buru menuju rumahnya untuk memeriksa keadaan keluarganya. Dia menyuruh keluarganya menjauh dari keran air karena mengetahui simbiot keluar dari sana. Pria itu kemudian bertanya di mana anak-anaknya dan istrinya menjawab mereka sedang mandi. Pria itu bergegas berlari ke arah tangga, kemudian mendapati bayinya telah terinfeksi oleh simbiot di mana anak yang lainnya sedang memohon minta bantuan. Dua anaknya akhirnya berubah menjadi monster dan menyerang ayahnya. Penularan bukan akhir dari kesenangan Carnage. Setelah penduduk ditulari oleh simbiot, penduduk harus menuruti seluruh perintah Carnage, dari membuat lemonade sampai membunuh orang yang mereka cintai. Dan setiap perintah berujung ke hal buruk yang memberikan mimpi buruk bagi yang menjalankannya. Hal-hal gila dan sadis seperti inilah yang membuat pembaca menyukai tetapi juga membenci Carnage. Kalau teman-teman bagaimana? Apakah kalian termasuk fans dari karakter Carnage? Silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Semoga video ini dapat memberikan info yang menarik tentang karakter ini. Dan apabila teman-teman merasa terhibur dengan video ini, mohon supportnya untuk like video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Remember, be kind, be strong, and be super. Bye!